Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Ibu dosen dan juga teman-teman yang menonton video kita. Di sini kami akan mempresentasikan proyek pemrosesan teks terkait scraping dan processing Twitter tentang MBG. Kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Muhammad Siti Syarima Rosyid dengan NIM belakang 201, dan ada teman saya Sasmita Kusumajati dengan NIM belakang 052. Ada juga teman saya dengan NIM belakang dengan nama Hobipah Indah Parawansa dengan NIM belakang 007. Sebelum masuk ke topik tentang pre-processing, kita akan membahas terkait scrapingnya dulu. Jadi bagaimana sih teman-teman cara meng-scraping Twitter atau X yang bisa kita sebut X? Kita di sini kelompok kami menggunakan metode TWP dan juga Twitter API V2. Cara untuk mengambil datanya itu kita harus mendaftar sebagai akun developer teman-teman, dan caranya lumayan cukup mudah. Ya, menggunakan tokennya itu dari barrier token dari X developer seperti yang tadi sudah saya bilang. Jadi kita login ke Twitter, lalu kita masuk ke bagian developernya, lalu di situ kita minta barrier tokennya gitu. Dengan query di dalam kodenya adalah makan bergizi gratis atau MBG atau program makan gratis atau makan siang gratis, karena di sini tujuan kita adalah untuk meneliti terkait MBG menggunakan metode scraping Twitter dan juga Twitter atau X gitu. Nah, sedangkan ada kendalanya teman-teman. Kendala dari scraping dari Twitter dan X ini adalah yang pertama batasan 200 Twitter per akun. Jadi dari pengambilan barrier token dan juga menggunakan kode TWP ini kita menghadapi kendala yang pertama ada batasan. Jadi ada mode sleepnya. Dia nggak selalu ngambil data. Jadi akhirnya antisipasinya adalah kita melogin banyak akun Twitter untuk mengambil data API-nya gitu teman-teman. Jadi TWP-nya itu sleep selama 901 detik setiap 100 Twitter gitu. Terus total terkumpulnya kita berhasil mengumpulkan 500 Twitter dari 3 akun. Jadi ada 2 akun yang mengambil 200 tweet gitu teman-teman. Selanjutnya integrasi data. Nah, jadi kan setelah kita scraping itu kan kita mendapatkan sebuah data yang masih berbeda-beda lah. Jadi misalnya di sini ada username-nya, ada text-nya, ada jumlah like-nya, ada jumlah retweet-nya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke cleaning itu, kita coba integrasikan dulu semuanya, tetapi hanya tag-nya saja. Jadi lebih mudah, agar kita lebih mudah untuk cleaning-nya gitu. Pokoknya kita gabungkan menggunakan Codecat gitu, kolom teksnya saja. Habis itu kita masuk ke tahap pre-processing. Oke, tahap pre-processing. Yang pertama, ini ada sedikit diagram alurnya. Yang pertama kita melakukan case folding, lalu kita melakukan cleaning. Nah, disclaimer ya. Jadi kita akan menjelaskan dulu diagram alurnya seperti apa. Setelah itu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama kita akan menjelaskan case foldingnya. Case folding, cleaning, tokenisasi, lalu stopword, removal. Yang terakhir kita menggunakan stemming. Yang pertama case folding. Jadi case folding itu adalah tahap di mana huruf semuanya itu diubah menjadi huruf kecil atau lowercase, menjadi huruf kecil semua. Nah, tujuannya agar kata-kata seperti MBG dengan huruf besar atau mungkin MBG yang G-nya hanya G-nya yang besar atau mungkin MBG M-nya yang besar dianggap sama. Dengan begitu kata tidak dianggap berbeda karena hanya bentuk kapitalnya. Jadi tujuan kita adalah menyamakan supaya tidak, contohnya di sini saya makan menjadi saya makan, yang artinya perubahan dari case folding ini adalah huruf-huruf yang tadinya ada kapital kita jadi menyeragamkan bentuk katanya menggunakan kode dev pre-process underscore text segala macam, dan bawahnya baru text lore. Ini tujuannya tadi yang sudah saya bilang, huruf kapital menjadi huruf yang sama, menjadi lowercase semuanya. Mungkin ada tambahan dari Sasmita terkait case folding? Enggak, case folding menurut saya itu cuma mengubah kalimat yang ada kapital menjadi huruf kecil semua, itu aja sih. Udah cukup. Ya, begitu teman-teman. Jadi intinya simpelnya adalah huruf-huruf yang kapital dalam suatu kalimat kita ubah menjadi huruf kecil. Selanjutnya ke cleaning. Cleaning itu menggunakan untuk menghapus bagian-bagian teks yang tidak relevan atau mengganggu proses analisis, seperti contohnya URL, terus mention, hashtag, angka, emoji, dan simbol. Tujuannya itu untuk apa? Agar teks tetap murni berisi informasi yang penting gitu teman-teman. Nah, jadi contohnya kayak misalnya nih dalam kodenya teks rs sub, sebenarnya kita hapus di sini ada URL.
ini ada beberapa simbol-simbol yang kurang penting. Karena itu akan mengganggu proses untuk kita melakukan feature engineering-nya. Ya, jadi kita harus melakukan cleaning agar menghilangkan beberapa hal yang mengganggu. Contohnya nih, langsung ada hasilnya. Dari sini beberapa misalnya ada hashtag Prabowo Salut. Nah, di sini sudah nggak ada. Ya kan? Jadi sudah dihilangkan untuk di mentionnya itu, teman-teman. Nah, jadi tujuannya itu adalah untuk mempermudah. Tentunya kita menggunakan kita pre-processing itu tujuannya untuk mempermudah kita proses selanjutnya. Mungkin ada tambahan terkait cleaning, Sas? Tidak. Aman? Aman. Lanjut ke tokenisasi. Tokenisasi itu adalah memecah kalimat menjadi potongan kata, unit analisis terkecil. Jadi kan seperti yang kita tahu, teman-teman, kalimat adalah suatu kata, kalimat adalah beberapa kata yang jadiin satu. Contohnya kayak saya makan siang gratis, itu adalah suatu kalimat. Di saat saya saja, itu adalah kata. Jadi tokenisasi ini tujuannya untuk memecah kalimat menjadi kata. Yaitu seperti contoh yang sudah dicantumkan di sini, saya makan siang gratis menjadi beberapa kata. Saya makan siang gratis. Ya, ini sama halnya, tujuannya adalah agar setiap kata itu bisa dihitung. Setiap kata itu bisa dihitung, setiap kata itu bisa dianalisis. Karena tujuan kita adalah menganalisis Twitter tentang MBG. Jadi nggak mungkin kalau misalnya kita analisis kalimat aja. Kita perlu mengetahui ada kata MBG itu ada berapa kata sih, tentang ini tuh ada berapa kata sih. Karena kan kita akan menganalisis netral, positif, dan juga negatifnya, teman-teman. Jadi ini sangat penting sekali menggunakan tokenisasi untuk memecah kalimat menjadi suatu kata. Dengan kode seperti ini. Def, tokenisasi, teks, dan segala macam. Nah, itu kita harus melalui prosedur cleaning dulu ya. Setelah itu baru kita bisa untuk tokenisasi. Selanjutnya stop word removal. Ya, jadi stop word removal ini kita menghilangkan sebuah kata-kata yang tidak penting di dalam hasil dari scraping kita ini. Nah, jadi kelompok kami ini menggunakan stop word yang tersedia dari G Drive. Melalui G Drive itu lalu kami download, lalu kami simpan di dalam folder G Drive kami. Nah, habis itu kita masukkan. Nah, tetapi setelah kita memasukkan stop word pada G Drive tersebut, itu masih ada kendalanya, yaitu seperti banyak kalimat-kalimat yang tidak ada maknanya dan sering muncul di dalam hasil cleaning kita. Nah, jadi oleh karena itu kita menambahkan extra word. Nah, seperti RT, ga ini sama BP, Taskin, Budiman, Sujak Kimoto, dan selebihnya. Nah, oke. Terus yang bawah ini token word to word in token, if not learn word itu lebih dari satu. Jadi kalau katanya itu kurang dari satu, bukan kurang satu. Kalau misal katanya itu satu seperti A, I, U, E, O, G, B gitu, langsung dia otomatis dihapus. Nah, kayak gitu, stop word. Nah, begitu teman-teman tentang stop word removal. Proses yang terakhir yang seperti sudah dijelaskan di diagram alur adalah proses stemming. Jadi stemming ini mengubah kata-kata turunan menjadi bentuk dasarnya. Contohnya belajar menjadi ajar, menyanyi menjadi nyanyi. Tujuannya adalah untuk memperkecil varias kata. Karena kan maknanya itu sama, tetapi bentuknya berbeda, bisa dianggap satu, sehingga analisisnya menjadi lebih akurat. Proses stemming ini walaupun terkesannya remeh karena tidak terlalu berpengaruh, tetapi sangat penting karena kita semakin bisa menganalisis lebih akurat untuk proses feature engineering-nya, teman-teman. Jadi stemming ini intinya adalah untuk mengubah kata-kata yang turunan menjadi kata bentuk dasar. Ini adalah kodenya, bisa dilihat stemming token segala macam. Jadi seperti biasa ini adalah proses terakhir, jadi kita harus melalui beberapa proses sebelumnya, jadi nggak bisa langsung di skip. Kemarin saya udah mencoba untuk langsung dari bagian tokenisasi langsung ke stemming, ternyata nggak bisa karena emang dari sini udah disetting untuk selalu berurutan gitu. Jadi stemming adalah proses terakhir. Selanjutnya Selanjutnya kita masuk ke Future Engineering atau TF-IDF. Kita menggunakan metode TF-IDF ya di sini. Jadi secara singkat, TF-IDF itu adalah mengubah teks menjadi sebuah matriks atau data numerik dengan tujuan untuk mendeteksi kata yang penting. Langsung saja kita ke kodenya. Oke, di sini adalah sebuah kode untuk TF-IDF kita. Untuk yang pertama ini ada n-gram. N-gram ini adalah
unigram, diagram, dan telegram ini memunculkan kalimat karena data kami itu seperti MBG itu muncul lebih dari 2 kata gitu, misalnya kayak kerja nyata, dapur MBG, misalnya keracunan MBG, misalnya. Jadi kita menggunakan sekitar 1 sampai 3 kata itu agar untuk tidak menghilangkan makna atau sentimennya. Nah, di sini juga kita menambahkan untuk menghilangkan kata yang muncul itu kurang dari 5. Habis di bawahnya itu max df 0,95, itu artinya adalah kita menghilangkan sebuah kata yang muncul lebih dari 95% di setiap kalimatnya gitu, alias tidak wajar gitu pokoknya. Lowercase itu tadi yang kecilin, subliner itu kayak memecah kata yang tidak wajar gitu. Misalnya MBG misalnya muncul sekitar misalnya 300 kata gitu. Nah, dengan subliner ini bisa saja MBG-nya itu tokennya itu hanya sekitar 20 atau 30, itu agar tidak merusak keseimbangan antara nilai-nilai yang lainnya gitu. Habis itu ke Smooth IDF itu untuk menghindari TF IDF itu hasilnya 0 atau menghindari pembagian dari 0. Nah, itu dia. Nah, ini selanjutnya adalah untuk menjalankan TF IDF-nya. Ini adalah TF IDF transform. Kita transform TF IDF-nya, mengubah tweet yang tadi setelah kita melakukan preprocessing menjadi sebuah numerik atau sebuah vektor lah. Lalu nanti akan keluar nama-namanya, diagramnya. Nah, habis itu di bawahnya kita urutkan dari 50 yang teratas, kita ambil misalnya nanti yang pertama misalnya ada MBG, lalu yang bawahnya ada apa, lalu yang bawahnya ada apa, lalu yang bawahnya terus sampai ke 50. Nah, jadi setelah teman-teman mendengarkan penjelasan dari kita, jadi kesimpulannya adalah scraping menggunakan TWP itu berhasil mengumpulkan data Twitter tentang program makan bergizi gratis. Meskipun ada beberapa kendala, contoh kendalanya adalah ya ada batasan jumlah dan juga kendala rate limit dari API. Cuman kita berhasil untuk mengatasi masalah tersebut. Terus tahap processing ini juga sangat penting sekali karena mengubah data mentah yang masih berisi noise menjadi teks yang bersih, seragam, dan juga siap dianalisis. Contohnya proses scaffolding, cleaning, tokenisasi, stop word removal, dan stemming membuat teks lebih terstruktur dan relevan. Makanya kita menggunakan tahap pre-processing yang lumayan banyak, 5 tahap pre-processing untuk metode TWP ini. Dan yang terakhir terkait feature engineering dengan TF IDF itu, kita membantu mengubah teks menjadi data numerik dan menemukan kata serta frasa yang paling berpengaruh terhadap konteks pembahasan. Jadi secara keseluruhan data ini sudah siap sekali untuk dilanjutkan ke tahap analisis sentimen atau pemodelan machine learning. Mungkin segitu aja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah. Kami pemimpin berdiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.